warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya para Tribuners di rumah. Kembali lagi kita pada Tribun Bisnis Forum seri ke-18. Dan tentunya hari ini tema menarik akan kembali kita bahas dan saya sudah kedatangan narasumbernya pastinya. Beliau adalah VP Network Citylink Indonesia, Bapak Tenten Wardaya. Selamat siang Pak Tenten, sehat ya Pak? Selamat siang, Assalamualaikum Mbak Sukma, dan juga selamat siang untuk Citylinker dan Tribuner, Tribun Timur ya. Selamat siang. Ya, luar biasa Tribuner, seperti biasanya ya kita hadir setiap hari Kamis pastinya dalam edisi Tribun Bisnis Forum. Dan kebetulan pada siang hari ini ya, pada kesempatan hari kita akan membahas mengenai trayek baru Citylink Dorong Ekonomi Sulsel. Ya, karena kita sama-sama tahu kalau beberapa waktu lalu Citylink merambah ke Indonesia bagian timur ya Pak Tenten ya, baru-baru membuka 4 rute baru sekaligus dan 2 diantaranya ada di Sulawesi Selatan ya, ada di Makassar Luwu ya Pak Tenten, dan juga satunya Makassar Selayar. Ya. Dan tentunya para Tribuners di rumah ini menjadi kabar gembira buat kita semua karena kan di tengah pandemi mungkin ada yang ingin berkunjung ke sana dengan waktu yang singkat ya kan. Karena Pak Tenten selama ini ketika kita ingin ke Palopo, ke Luwu, ke Selayar kan biasanya harus naik mobil, naik kapal ya kan, dan itu mungkin membutuhkan waktu yang sangat-sangat panjang Pak, dia sampai 8 jam ya kan. Nah, sekarang dengan kehadirannya Citylink ini tentunya akan lebih cepat lagi waktunya ya kan, lebih efektif lagi sehingga tentunya kunjungan kita ke daerah-daerah tertentu tersebut yaitu Buah, Luwu dan juga Selayar akan semakin cepat Pak waktunya. Tidak lama-lama lagi kita naik mobilnya dan sebagainya. Tentunya kita ini masyarakat Sulsel sangat mengapresiasi nih dari Citylink yang memang sudah merambah sampai ke bagian timur Indonesia. Padahal pandemi juga sedang merebak ya Pak ya, ternyata tidak menurunkan semangatnya untuk melakukan ekspansi. Nah, Tribuners di rumah kita akan mendengarkan secara langsung dari Pak Tenten ini kenapa sampai menghadirkan 2 rute barunya di Sulawesi Selatan dan 2 antaranya juga ada di Sulawesi juga ya Pak. Itu di mana Pak yang 2? Ke Bau-Bau dan ke Palopo. Ke Bau-Bau dan satunya lagi yang di Sulawesi Tenggara juga ya? Ya, di Palopo Mbak. Oke, Palopo kan masuk Sulawesi Selatan Pak, yang satunya juga. Oh, yang satu lain lagi Pumala, mohon maaf. Pumala. Tribuners di rumah mungkin juga ada yang kampungnya di Pumala kan ya, itu. Ya. Nah, sudah ada rute Citylink yang langsung terbang ke sana. Jadi kurang lebih sejam aja sudah sampai di kampung halaman ya Pak ya. Nah, Pak Tenten ini menarik sebenarnya karena kan di tengah pandemi biasanya orang mungkin ingin mencari transportasi yang lebih cepat Pak, supaya tidak perlu berlama-lama mungkin di mobil, di mana mungkin di tempat-tempat yang bisa saja berpotensi ada virus yang menyebar gitu Pak. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu kenapa sampai Citylink memutuskan untuk merambah ke bagian timur Indonesia Pak, di tengah situasi seperti ini. Ya, baik. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Tribun Timur yang telah mengundang kami untuk bincang-bincang di siang ini. Tentunya kami harapkan bincang-bincang ini juga dapat memberikan informasi kepada Tribuner dan juga tentunya Citylinker yang ada di wilayah Sulawesi dan Sulawesi Selatan pada khususnya. Jadi begini, kami Citylink ini merupakan bagian dari Garuda Indonesia Group, di mana kita sebagai national flag carrier itu selain mempunyai fungsi sebagai bisnis di satu perusahaan, juga kita punya tugas atau itu sebagai disebut dengan penyambung kota-kota atau pulau-pulau di seluruh Nusantara ini, di mana Citylink atau Garuda Indonesia Group menyediakan konektivitas ya. Salah satu yang kami diantaranya adalah menyiapkan konektivitas antar daerah juga.
Jadi intra pulau juga, selain antar pulau, kami menyediakan juga konektivitas antar pulau. Nah, dalam hal ini Citylink mempunyai salah satu program untuk merambah ke timur Indonesia. Kenapa ini disebut merambah ke timur Indonesia? Karena memang saat ini Citylink kalau boleh dibilang penerbangannya masih sebagian besar berada di Indonesia bagian barat. Di timur Indonesia mungkin baru kita 30% dari rute-rute yang kita ada di wilayah timur. Namun demikian, memang kami saat ini hampir di semua pulau, hampir di semua provinsi kita punya penerbangannya. Untuk diketahui, Citylink terbang ke Sulawesi saat ini mempunyai kota tujuan di 8 kota. Ya, 8 kota. Itu menghubungkan baik ke Pulau Jawa, ke Kalimantan, ke Sumatera, dan ke arah timur juga tentunya ke Papua. Nah, itu yang kami layani saat ini. Untuk diketahui Bu Sukma atau Mbak Sukma dan Tribuners semuanya, tahun lalu Citylink mengangkut penumpang dari dan ke Makassar itu kurang lebih 1.200.000 orang, ya kan, 200.000 orang. Nah, sementara kita juga mengangkut kargo. Yang kita angkut kargo tahun lalu itu mencapai kurang lebih 6,5 juta kilogram atau kurang lebih 6.500 ton. Itu yang akan itu. Nah, kenapa kita memilih bahwa Ujung Pandang ini juga merupakan bagian dari hub kita di wilayah timur. Nah, untuk itu kita dalam hal ini terkait dengan program kita merambah ke Indonesia Timur, salah satu caranya adalah juga membuka kota-kota, selain kota-kota antar provinsi, kita juga membuka kota-kota di kabupaten, baik itu kabupaten di satu provinsi maupun antar provinsi khususnya di Sulawesi. Untuk diketahui, seperti tadi disampaikan oleh Mbak Sukma, bahwa Citylink baru saja membuka 4 kota di Sulawesi dengan menggunakan pesawat ATR tipe 72 seri 600 dengan kapasitas 70 penumpang. Kota yang kami buka pada tanggal 17 kemarin adalah Selayar, kemudian Palopo yang ada di Sulawesi Selatan, kemudian juga kita buka ke Sulawesi Tenggara, yaitu di Bau-Bau dan Pomala. Ke depan kami tentunya akan membuka kota-kota yang lain. Ini berkat sebenarnya salah satu kerjasama juga antara kami dengan pemerintah daerah, khususnya dalam ini pemerintah Sulawesi Selatan. Mungkin ini juga berita gembira, Ibu atau Mbak Sukma. Kita dalam waktu dekat, mudah-mudahan di bulan Oktober ini, syukur-syukur bisa di pertengahan atau paling lambat juga di akhir Oktober kita akan membuka rute ke Toraja. Ya, jadi kami akan buka lagi Toraja. Kemudian barangkali mungkin kami juga nanti akan coba kembangkan di kota-kota yang lain yang di luar Sulawesi Selatan, tetapi berangkatnya dari Makassar. Jadi Makassar nanti karena itu merupakan hub di bagian Citylink di bagian timur, seperti kita ketahui, baik itu hub untuk destinasi yang ke Makassar maupun sebagai transit ya, sebagai airport transit di wilayah timur. Makassar itu adalah bagi Citylink adalah hub yang utama di wilayah timur. Kami juga ini sangat berterima kasih kepada masyarakat di Sulawesi Selatan khususnya dan Sulawesi pada umumnya. Penerbangan kami yang dibuka pada tanggal 17 kemarin alhamdulillah mendapat respon yang cukup baik dari masyarakat. Tentunya ini sesuai dengan keinginan kami bahwa pembukaan rute itu adalah merupakan bentuk komitmen dari Citylink untuk menghadirkan akses transportasi yang mudah dan efisien. Nah,
Saya kira dengan mudah dan efisien itu kami harapkan dapat dirasakan oleh masyarakat di Sulawesi Selatan. Dan kemudian juga tentunya pembukaan rute-rute di wilayah Sulawesi Selatan itu juga merupakan harapan Citylink agar dapat meningkatkan perekonomian di wilayah Sulawesi Selatan pada khususnya dan umumnya di Sulawesi. Kemudian juga melancarkan tentunya distribusi dari logistik, distribusi perdagangan, dan tentunya juga tidak lupa kami juga tentunya mendorong agar pariwisata daerah itu juga dapat berkembang dengan adanya akses yang lebih baik. Kami harapkan potensi wisata yang ada itu dapat berkembang lebih baik. Dan itu tentunya juga sejalan dengan program 5 program yang dicanangkan oleh Pak Gubernur Nurdin Abdullah. Salah satunya ya antara lain adalah menyediakan destinasi wisata yang memadai dan berkualitas. Nah, kami tentunya dengan adanya rute baru di Sulawesi ini bisa mendorong program yang dicanangkan oleh Pak Gubernur. Barangkali itu kira-kira yang latar belakang kenapa kami membuka wilayah timur. Intinya seperti tadi bahwa komitmen Citylink untuk mengembangkan perekonomian di wilayah timur dan juga mengembangkan pariwisata tentunya tidak lupa dalam hal ini karena itu merupakan program pemerintah juga, dan kami sebagai duta dari pemerintah sebagai ini untuk menyiapkan akses transportasi udara yang memadai, yang mudah dan efisien tentunya. Demikian Mbak Sukma. Ya, Pak Tenten, menarik. Ini tadi pas Pak Tenten bilang katanya akan dibuka rute baru ke Toraja, Pak. Ini kan di sini ada teman saya nih orang Toraja langsung bersorak. Karena memang ini harapan kita ya kan, Toraja adalah salah satu destinasi wisata juga yang sangat potensial di Sulawesi Selatan, Pak. Pengunjungnya juga banyak sekali yang tertarik ingin ke sana, baik yang dari Makassar atau mungkin bahkan dari luar kota Makassar yang ingin traveling, ingin melihat budaya-budaya yang ada di sana yang memang masih sangat-sangat kental. Dan ketika Citylink akan membuka rute baru di sana, nah ini tentunya yang sudah sangat kita nantikan pastinya, khususnya di Sulawesi Selatan. Seperti hal yang disampaikan oleh Pak Tenen bahwasanya adalah satu program untuk mendukung program gubernur juga ya Pak ya, luar biasa sekali. Dan Pak Tenten tadi Tribuners di rumah juga mungkin sudah mendengarkan bahwasanya ternyata responnya masyarakat pas buka rute baru ke Palopo dan juga Solaya dan juga 2 rute lainnya yang ada di Bau-Bau dan juga Komala ya Pak ya, itu betul. Sangat antusias sekali ternyata, luar biasa. Mungkin mereka memang sudah lama menantikan itu Pak, kehadiran Citylink di bagian timur. Ya betul Pak Sukma, itu kami sangat berterima kasih kepada masyarakat, kepada konsumen kami atau dan Citylink lah, mungkin menjadi Citylink baru bagi Citylink ya kayak betul. Merespon apa yang kami siapkan. Ini terbukti dari isian penerbangan kita cukup bagus ya. Dan juga tentunya ini untuk diketahui bahwa Citylink kan menggunakan pesawat ATR 72600 ya. 700 dan usianya juga masih muda. Pesawat ini masih usia sekitar 3 tahunan. Kemudian untuk diketahui bahwa Citylink juga memberikan kalau penerbangan Citylink ya Mbak Sukma, ini memberikan free baggage allowance atau bagasi cuma-cuma untuk yang penerbangan dengan pesawat jet itu kita 20 kilo. Untuk penerbangan ATR ini 10 kilo. Kita tidak perlu diberikan jadi percuma, bagasi cuma-cuma lah kurang lebih atau istilahnya bagi baggage allowance. Seperti itu. Saya kira ini tentunya bagi kami harapkan nantinya tentunya akan kami kembangkan lagi kalau memang ini cukup berhasil, sehingga nanti akan banyak pilihan jamnya. Mungkin sekarang hanya tiap hari hanya 1 kali atau satu minggu 4 kali.
kalau ini juga dapat direspon oleh masyarakat cukup baik, dan akan tidak tertutup kemungkinan kami akan menambah frekuensinya lagi. Dan juga saat ini sengaja kami buat jamnya yang untuk yang di rute Sulawesi Selatan, Makassar Palopo, Makassar ke Selayar itu tidak terlalu pagi dari Makassar dan tidak terlalu sore juga dari dari Selayar maupun dari Palopo ya. Yeah. Ini kami sengaja buat seperti ini supaya ada konektivitas bagi yang tidak tujuannya misalnya ke Jakarta atau ke kota-kota lain di luar Sulawesi, itu bisa ada sambungan penerbangannya. Jadi Makassarnya jadikan sebagai transit airportnya gitu ya. Baik, jadi ini sengaja kami buat seperti ini supaya masyarakat yang ada di Selayar dan ada di Palopo yang selama ini mungkin kesulitan kalau mau ke Jakarta itu harus menginap dulu di Makassar, atau sebaliknya dari Jakarta mau ke Selayar menginap lagi di Makassar. Nah, dengan jam yang kami buat ini itu bisa sambung, ada penerbangan sambungannya ke Jakarta, ada penerbangan ke kota-kota lain yang baik di Pulau Jawa maupun di kota-kota Sulawesi lainnya, seperti itu. Lebih memudahkan gitu ya. Jadi bagi penumpang juga mungkin yang tadinya memerlukan biaya yang cukup besar untuk harus menginap dulu di Ujung Pandang, sekarang perlu. Langsung ya Pak ya, langsung terbang ke Palopo, langsung terbang ke Selayar. Jadi juga dari segi waktu juga lebih cepat jadinya Pak ya. Pak ya, kalau misalnya ada urusan bisnis ya kan, ada urusan bisnis itu tidak perlu memakan waktu yang lama, dan juga biayanya pasti juga lebih ini Pak, lebih minim karena kan tidak perlu mengeluarkan biaya makan lagi, biaya menginap lagi, luar biasa sekali. Dan Pak tadi disampaikan kalau dari penerbangan dari Kota Makassar ke Selayar maupun ke Palopo itu kan tidak terlalu pagi ya. Itu jam berapa tuh kira-kira Pak? Dan ke Makassar jam berapa? Dari ujung pandangnya itu jam, kalau tidak salah sekitar jam 12 atau hampir antara jam 12 jam 1 siang. Jadi kemudian dari dari Selayar mau Palopo sampai ke Makassar itu kurang lebih jam 3 sore. Jadi misalnya dari Jakarta pagi, Mbak, dari Jakarta pagi ke Selayar gitu atau ke Palopo ya. Berangkat dari Jakarta pagi sampai ke Makassar jam 10, misalnya jam 6 pagi dari Jakarta, atau jam 5 sampai ke Makassar jam 10, jam 9, jam 10, atau jam 11 malah mungkin. Nah, itu bisa langsung ke Selayar atau ke Palopo, karena penerbangan kita sekitar jam 12. Jam 12, jam 1 ya Pak ya. Kemudian dari Selayar maupun dari Palopo sampai di Makassar itu jam 3. Jam 3. Nah, masih banyak penerbangan ke Jakarta tentunya. Sampai Jakarta ya mungkin sekitar jam 5, jam 6 sore. 2 jam ya dari Makassar ya Pak ya. Karena kalau ke Jakarta penerbangannya memang 2 jam, tapi kalau dilihat dari waktunya hanya 1 jam. Karena Makassar kan lebih dulu, sementara Jakarta berbeda 1 jam lebih awal gitu, seperti itu. Oh iya betul. Ini sebenarnya menarik sekali, sebagaimana kita disampaikan bahwa dukungan Citylink ya terhadap programnya Gubernur Sulawesi Selatan untuk mendukung perekonomian dan juga pariwisata, Pak. Ya kan? Dan kita tahu kalau Selayar itu kan salah satu tempat wisata yang potensial sekali di Sulawesi Selatan. Tapi karena aksesnya ke sana mungkin selama ini yang agak sulit, karena kan harus ke kota ke kota Bulukumba dulu, habis itu nyebrang lagi ya kan, naik kapal dan sebagainya. Nah, dengan kehadirannya Citylink di sana kan otomatis mungkin biasanya yang malas ribet kan lebih gampang lagi Pak. Pokoknya kalau mau liburan cus deh ya kan. Yang penting ada ada uangnya, langsung aja lewat Citylink bisa langsung ke sana. Nah Pak, sejauh ini sejak buka di 17 September lalu, kalau untuk Selayar 18 September ya Pak ya? Ya, hanya beda 1 hari. Undangan perdana beda 1 hari. Nah, itu responnya masyarakat gimana, Pak? Apakah memang dalam sehari itu kan 4 kali seminggu ya? Itu memang sesuai dengan standarnya. Kan ini sekarang COVID ya, Pak ya. Yang tadinya kapasitas pesawatnya bisa sampai 70 kursi kan, 70 seat yang disiapkan, tapi hanya diisi 40 sampai 50 kursi. Itu sesuai, Pak? Maksudnya tercapai, dan itu rata-rata mereka memang mau traveling
Atau ada banyak karena kunjungan-kunjungan bisnis juga atau apa di sana? Ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa kami sangat berterima kasih bahwa respon masyarakat terhadap Citylink cukup baik sekali. Ini terbukti dari tingkat isian kita di penerbangan-penerbangan awal ini cukup bagus. Mungkin seperti Mbak mungkin sering dengar bahwa memang itu satu hal yang umum atau biasa bahwa di penerbangan-penerbangan awal itu tingkat isian itu memang belum sepenuhnya terisi ya. Iya. Tapi di penerbangan ini sudah sangat bagus. Ini terus terangnya melebihi ekspektasi kami, gitu ya. Saya pikir kan di awal-awal ini barangkali hanya 50% tingkat isiannya, sekarang sudah hampir melebihi dari 50% lah, seperti itu. Dan itu Luar juga biasa respon betul. masyarakat Dan ya Pak ya. tentunya seperti Mbak Tanya sampaikan bahwa Citylink komitmen juga melaksanakan protokol COVID-19 tentunya. Kami aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, terutama dalam ini gugus tugas, kami laksanakan dengan sebaik-baiknya dan itu juga sudah menjadi protap Citylink tentunya seperti itu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas respon yang baik dari masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya dalam ini masyarakat di Palopo dan Selayar dan Ujung Pandang tentunya. Dengan adanya penerbangan Citylink ini kami harapkan seperti tadi harapan Citylink adalah bahwa ini akan meningkatkan perekonomian, kemudian juga melancarkan distribusi dan tentunya kembali lagi satu lagi pariwisata. Saya yakin di wilayah Selayar banyak juga destinasi atau tempat untuk wisata di sana, di Palopo juga, dan tentunya target kami berikutnya adalah ke Toraja. Luar biasa. Kita menantikan itu Pak. Kita menantikan Citylink hadir di menambah rute baru ke Toraja. Memang baru pertama kali ya Pak ya untuk Toraja baru mau akan masuk ke sana atau sebelumnya pernah Pak? Belum Pak, belum. Memang Bu. ini baru pertama kali. Dan Toraja juga mungkin sekarang ini baru selesai pembangunan bandaranya. Bandara betul. Itu tadinya mungkin pesawatnya pesawat untuk ATR itu belum bisa masuk dan sekarang alhamdulillah dengan adanya pengembangan bandara, perencanaan landasan pacu di sana sehingga pesawat ATR bisa masuk ke sana. Walaupun mungkin masih ada beberapa batasan-batasan karena memang pengembangan bandara itu tidak bisa sekaligus juga kelihatannya. Tetapi dengan yang ada sekarang itu pesawat ATR bisa masuk ke sana dan kami harapkan juga ke ke Toraja ini juga sama mendapatkan respon yang baik nantinya tentunya dari masyarakat di sana, tentunya juga masyarakat yang akan berkunjung ke Toraja yang selama ini menggunakan jalan darat itu kurang lebih 8 jam kalau tidak salah. Betul Pak, itu lama sekali Pak. Jadi kalau memang kita mau santai sebenarnya tidak masalah. Tapi ketika urusannya bisnis yang mungkin waktunya terbatas ya kan, dengan kehadirannya Citylink di sana tentunya akan sangat membantu Pak. Itu tadi kalau Bapak paparkan kalau untuk di Selayar dan di Palopo, Paluwu kan itu responnya luar biasa bahkan lebih dari 50% ya Pak ya tingkat keterisiannya ketika terbang dalam 4 kali seminggu itu Pak. Nah, lantas bagaimana dengan yang dua provinsi lainnya Pak, dua yang ada di Sulawesi Tenggara itu yang ada di Pomala dan juga Bau-Bau, apakah responnya juga sama seantusias yang ada di Sulawesi Selatan? Ya, sama juga Mbak Sukma, itu juga cukup bagus bagi kita dan memang di kedua kota itu market size-nya atau jumlah traffic-nya atau jumlah penumpangnya memang lebih banyak sih dibanding kedua kota yang tadi ya yang ada di Sulawesi karena memang di situ akses transportasi ke udaranya memang sudah ada juga sudah dilayani juga oleh teman-teman penerbangan lain di kedua kota itu jadi kami aja menambahkan di situ dan memang hampir sama responnya cukup bagus bagi Citylink sebenarnya kedua kota itu sebelumnya memang sudah dilayani oleh Garuda. Jadi kami mengisi kembali, menggantikan Garuda ke kota-kota tersebut, gitu ya, seperti itu.
responnya sangat baik juga Tetap sama sangat itu. baik ya Pak ya. Berarti bisa saja ini Citylink juga akan kembali menghadirkan rute baru untuk di Sulawesi Tenggara, di Sulawesi atau beberapa wilayah yang ada di Ya, rencana kami dalam waktu setelah Toraja mungkin kami akan coba melirik ke Sulawesi Barat dari Makassar. Pulbar ya Pak ya, Majene ya betul. Karena ada Ampana barangkali ya. Itu rencana tahun ini Pak? Rencana tahun ini juga? Insya Allah tahun ini, Insya Allah Oh. tahun ini bisa kita hadirkan di sana. Jadi kami coba, kita kan dalam kondisi COVID ini juga ya, kita memahami kondisi COVID ini, semua ada agak kesulitan lah semuanya. Semua sektor ekonomi sulit, kemudian ini, nah dengan adanya kami hadir di situ juga diharapkan itu dapat mempercepat pemulihan lah, kurang lebih seperti itu ya. Gitu. Mungkin sekalian juga Mbak Sukma. Iya Pak. Selain dengan membuka rute-rute baru tadi, di kota-kota provinsi, dari kota-kota kabupaten lah ya, kota namanya istilah kami itu secondary city ya. City kami juga karena untuk merambah timur ini tidak hanya untuk penumpang juga, kami juga kargo ya. Mengenai kargo Mbak. Jadi kami juga menempatkan satu pesawat di Makassar ini untuk mengangkut kargo. Rencananya kami akan coba menghubungkan juga kota-kota di Sulawesi menggunakan pesawat, ada kargo ATR di sana kami. Nah, di samping kami memang punya juga pesawat freighter atau kargo yang selama ini secara rutin menerbangkan rute Jakarta-Makassar. Ya, Jakarta-Makassar, kemudian ada juga kami juga menyiapkan penerbangan tambahan untuk kargo ini ke Makassar dan kota-kota lain tentunya di Indonesia, karena kargo ini sekarang merupakan komoditi yang bagus bagi Citylink dan tentunya juga saya yakin juga bagi dunia penerbangan ini, dengan lesunya tingkat isian penumpang secara umum ya, bisnis kargo atau pengangkutan kargo itu menjadi salah satu alternatif untuk bisa kita garap seperti itu. Peluangnya ya banyak ya Pak. Ini kemarin yang itu kan yang Selayar Makassar dan Luwu itu kan ada juga ya Pak ya yang apa namanya dihadirkan untuk kargo. Itu responnya bagaimana Pak? Kita sementara untuk kargo itu Makassar Kendari ya, untuk dengan ATR ini cukup bagus responnya. Saya kira ini juga bisa kita nanti kembangkan ke kota-kota lain yang ada di Makassar, di Sulawesi Selatan atau Sulawesi pada umumnya. Kargo kita seperti yang saya sampaikan di awal, untuk ke dan dari Makassar, kargo Citylink di tahun lalu saja kita sudah bisa mengangkut kurang lebih 6,5 juta kilogram atau dalam ton mungkin 6.500 kilogram. 6.500 ton. 6.500 ton itu tahun lalu di 2019 ya Pak ya? Ya, dan kami harapkan dan saya yakin bahwa kargo ini akan terus berkembang seperti itu, sehingga kami untuk program merambah ke timur juga, selain juga menyiapkan akses untuk penumpang, kami menyiapkan juga akses angkutan untuk kargo seperti itu. Jadi ini membantu juga sebenarnya petani-petani mungkin Pak, nelayan yang punya produk-produk yang ada di Sulawesi Selatan khususnya, untuk mungkin bisa dikirim kemana, bahkan mungkin sampai ke luar negeri juga ya Pak ya, berpotensi dan ini. Ada Pak disiapkan juga untuk langsung keluar mungkin atau gimana, atau nanti tetap lewat Garuda? Jadi Citylink mungkin sebagai feeder untuk luar negerinya, karena saat ini memang penerbangan ke luar negeri Citylink belum terlalu banyak, karena untuk kargo ke luar negeri biasanya menggunakan kapasitas yang lebih besar, pesawat yang lebih besar. Jadi dalam ini kita
sebagai feeder untuk mensupport Garuda yang penerbangan kargonya ke luar negeri. Iya. Ketahui Dari Manado ya Pak ya, kalau nggak salah dari Makassar Manado. Dari Manado, Makassar Manado, dan tentunya kalau ke Jakarta juga banyak penerbangannya. Jadi Citylink mengangkut katakanlah produk laut ya, baik itu tuna maupun produk hasil-hasil laut lainnya, itu dikirim ke Jakarta, di Jakarta baru diterbangkan oleh Garuda ke negara-negara tujuan. Ada juga yang memang Garuda baru membuka Manado ke ke Tokyo ya Pak ya, kalau nggak salah beberapa waktu lalu juga sempat baca dan sempat tulis juga berita soal itu. Ini sebenarnya akan jadi peluang besar juga nih Pak untuk Sulawesi Selatan ya kan, bagaimana bisa mengekspor mungkin hasil lautnya, hasil kebun, hasil tani dan sebagainya, biar untuk mungkin itu juga bisa menjadi mengembangkan perekonomian Pak. Kita tahu bahwasanya nasional kan minusnya sampai 5%. Dan Sulsel kan hanya 3% Pak. Berarti potensinya juga besar sekali bagaimana dia bisa tetap survive pastinya di tengah situasi yang sulit seperti ini. Ditambah lagi dukungan-dukungan pemerintah Pak terkait PEN-nya, banyak bantuan dana yang kolaborasi dengan banyak sekali stakeholder lainnya, itu menarik sekali. Ditambah lagi mungkin dengan kehadiran Citylink dengan di berbagai rute ya kan, dengan kemudian ada kargonya juga, itu bisa lah perlahan-lahan menggairahkan kembali perekonomian yang ada di Sulawesi Selatan Pak. Itu mungkin harapan kita semua dan harapan para Tribuners juga di rumah yang mungkin saat ini lagi nonton. Nah Pak Tenten, kita tahu dalam situasi sekarang kan kita saja ini mungkin diskusinya lebih menarik ketika diskusi secara langsung ya kan Pak ya, bicara secara langsung dan sebagainya, mungkin sambil ngeteh, ngopi, tapi kan karena situasinya sekarang adalah pandemi ya kan, kita harus menjaga jarak. Saya ada di studionya Tribun Timur nih di Makassar, Pak Tenten dari Jakarta, tetapi ternyata tidak mengurangilah semangat kita untuk diskusi bersama untuk membahas bagaimana trayeknya Citylink di bagian timur Indonesia ini. Nah mungkin Tribuners di rumah juga penasaran bagaimana dengan tingkat safety-nya ya kan, karena kita tidak bisa menapik Pak ya kan, parno itu pasti ada karena banyak, belum lagi kan yang biasa disiarkan ada yang positif karena apa-apa dan sebagainya. Mungkin bisa disampaikan juga bagaimana sih tingkat kesafetyan Citylink ketika di dalam pesawat. Kemarin saya dapat hand sanitizer Pak pas di pembagian pas akan terbang, tapi mungkin para Tribuners di rumah ingin mendengarkan langsung dari Pak Tenten bagaimana soal itu. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Sukma. Memang lama ini Citylink seperti disampaikan di awal tadi bahwa Citylink selalu menjalankan protokol pencegahan COVID seperti yang dikeluarkan oleh gugus tugas ya itu. Nah, dalam hal ini Citylink tentunya juga menjalankan protokol tersebut, dan kepada para penumpang tentunya misalnya pada saat pre-flight atau baru mau melaksanakan penerbangan, itu dilakukan pemeriksaan dan verifikasi mengenai kelengkapan dokumen. Jadi kepada para penumpang juga kita dipersyaratkan untuk membawa hasil PCR atau rapid ya, hasil rapidnya. Kemudian juga di dalam waktu melakukan check-in juga kita lakukan jaga jarak atau physical distancing. Kemudian juga kita juga menerapkan e-boarding pass ya. Jadi tidak perlu lagi kita mencetak boarding pass gitu ya. Cukup dengan kita ada aplikasi di handphone gitu ya, di handphone. Jadi tidak perlu lagi ada interaksi atau dengan petugas check-in kita. Kemudian tentunya juga check-in juga kita siapkan di melalui website. Jadi cukup dengan kita di sistem di website kita, jadi melalui handphone kita cukup bisa melakukan check-in. Jadi dengan istilah kita self check-in ya. Tentunya juga pada saat mau boarding juga dilakukan physical distancing. Itu pada saat mau boarding. Nah setelah boardingnya juga ada boarding management. Itu tentunya tidak semua
bersamaan boarding. Kita atur boardingnya juga. Misalnya masuk yang paling belakang dulu, seat paling belakang masuk lebih awal, karena kita masuk dari pintu depan ya, paling belakang. Kemudian setelah selesai yang wilayah belakang, kemudian wilayah tengah, dari seat wilayah tengah, kemudian paling depan. Nah, di dalam pesawat sendiri juga kita menggunakan physical distancing juga. Kalau yang tiga row, 3 seat, 1 row-nya yang tengahnya kosong. Gitu. Di dalam invite juga kita tentunya penggunaan masker kita wajibkan. Jadi setiap penumpang, kru maupun ada petugas di kabin itu menggunakan masker. Kemudian juga kita menyiapkan cairan pembersih tangan atau hand sanitizer. Kemudian juga penyajian minuman atau makanan. Kalau memesan minum makanan itu kita tentunya juga memastikan bahwa makanan dan tata cara penyajian juga yang higienis. Kemudian dulu pada saat pada normal di pesawat itu di kantung kursi di depan itu ada magazin ya, ada bacaan, bahan bacaan. Nah sekarang itu tidak ada lagi, kami gantikan dengan e-flight magazine elektronik. Jadi nanti bisa di-download dan bisa dibacakan. Kemudian pada saat post flight atau setelah melalui penerbangan kita tentunya di boarding, turun dari pesawat itu juga jaga jarak masing-masing orang juga. Kemudian penerapan jaga jarak saat pengambilan bagasi juga dilakukan seperti itu. Nah, untuk diketahui bahwa jangan terlalu takut untuk naik pesawat. Jangan, karena sampai saat ini belum ada bukti dan data menunjukkan bahwa penerbangan atau pesawat itu tidak menjadikan satu istilahnya satu daerah yang jadi penyebaran gitu ya, klaster ya. Jadi pesawat tidak ya, penerbangan itu tidak menjadikan satu klaster penyebaran COVID. Itu sudah terbukti. Jadi di dalam pesawat untuk diketahui Bu Sukma atau Mbak Sukma dan para tribuner, pesawat ini dilengkapi dengan HEPA ya. HEPA itu alat ada penyaring udara di sana. Itu lebih aman. Jadi sirkulasi udara di dalam pesawat selalu disaring, melakukan satu filter yang menggunakan teknologi tinggi melalui udara yang dari engine pesawat itu didistribusikan dua, diproses menjadi beda dengan AC ya, beda dengan AC. Nah, kalau ini sistem HEPA ini satu proses dari udara panas yang di dalam mesin pesawat itu diproses, kemudian dialirkan yang menjadi dingin, dan itu yang mengalir ke dalam pesawat. Di dalam pesawat nanti sirkulasinya dia turun ke bawah, ada ventilasi di bawah tempat duduk di samping-samping itu untuk mengalirkan pesawat, dan itu selalu setiap 2 menit itu berputar udara. Jadi jangan takut naik pesawat. Safety lah pokoknya Pak ya, sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Satgas COVID pastinya. Tribuners juga harusnya tahu bahwa biasanya kan orang ketika akan naik pesawat mungkin karena banyak ada yang khawatir dan sebagainya, mungkin dia pikir ketika di bandara itu tidak ada physical distancing, jangan khawatir kan. Ternyata kalau yang saya lihat juga Pak, pantauan saya sendiri itu kan benar-benar ketat sekali ya. Dari antrinya, pemeriksaan surat rapidnya juga sangat ketat sekali, dan ketika masuk di dalam bandara pun, terminal pun juga itu physical distancing juga sangat diterapkan, apalagi ketika naik pesawat juga ya Pak Tenten ya. Pak, ini ada yang bertanya juga dari YouTube, katanya salam kenal Pak Tenten, apakah ada rencana rute-rute tambahan lagi? Tadi sudah disampaikan ya Pak ya, akan ada di Sulawesi Barat insya Allah, dan juga Toraja, dia luar biasa akan hadir di Toraja. Nah, Pak Tenten ini mungkin akan
kemarin itu kan saya sempat membaca bahwasanya di Bandara Sultan Hasanuddin kan sekarang lagi proses pelebaran tuh Pak, lagi pembangunan ya kan, dan dari 6 gate yang ada sekarang itu akan ditambah menjadi 12 gate dan mungkin fungsinya akan mulai difungsikan itu pada Oktober 2021 mendatang. Responnya Citylink sendiri bagaimana Pak? Apakah ini berpotensi untuk mengurangi tingkat antrian ketika akan boarding atau seperti apa Pak? Betul, bahwa memang di Airport Hasanuddin, seperti saya berkunjung ke sana pada saat pembukaan rute ke Selayar atau ke Palopo kemarin, memang dia sedang melakukan proses pelebaran terminal ya tentunya. Tentang terminal ini ya betul bahwa dengan pelebaran ini akan memberikan satu kenyamanan karena lebih areanya lebih luas, kenyamanan bagi penumpang tentunya, kemudian juga bagi kami sebagai operator penerbangan tentunya ini juga merupakan satu peluang untuk bisa juga menambah penerbangan ke sana. Menambah armada lagi ya Pak ya, menambah rute baru lagi. Gitu ya. Mungkin pada saat ini saya juga sampaikan bahwa kami memahami bahwa dan kita semua tahu bahwa masyarakat di Sulawesi Selatan itu sangat religius ya, religius, sehingga dengan ini kami juga tahun ini insya Allah, tapi ini sangat tergantung juga kepada keputusan pemerintah di Saudi ya, Saudi Arabia. Jika tahun ini dibuka untuk umroh ataupun awal tahun depan, ya kami sebenarnya sudah merencanakan penerbangan umroh dari Makassar. Langsung Pak dari Makassar Jeddah ya Pak ya? Dari Makassar ke Jeddah langsung. Sebenarnya rencana ini sudah kami lakukan cukup lama. Awalnya perencanaan ini kami akan lakukan di bulan September kemarin ya. Ini ya, oke. Kondisinya kan seperti kita ketahui bersama, pemerintah Saudi belum membuka akses ke sana untuk jamaah umroh. Nah ini dengan adanya tadi salah satu kenapa kami juga membuka rute-rute intra Sulawesi atau intra Sulawesi, terus khususnya dari dan ke Ujung Pandang atau ke Makassar, ini juga untuk memperkuat atau membuat akses bagi para jamaah atau masyarakat di luar Makassar itu juga bisa memanfaatkan adanya nanti penerbangan kami ke Jeddah untuk melaksanakan umroh. Itu dari mana aja Pak? Selain dari Makassar Jeddah, kalau dari luar Makassar itu dari Jakarta? Maksud saya adanya tentunya dari Jakarta ada, kemudian kami juga ada dari Surabaya, dari Medan tentunya, dan beberapa kota lain yang umroh untuk tujuan ke Jeddah. Itu langsung ya Pak ya, tanpa transit lagi ya Pak? Untuk yang dari Makassar betul langsung semuanya, dari Medan juga langsung. Karena dari Makassar kita akan menggunakan pesawat jenis Airbus 330-900 Neo. Ini pesawat yang terbaru. Berapa Pak? Bisa diulang Pak? Airbus 330 seri 900 Neo. Oke. Kapasitasnya yang kita miliki itu 360 tempat duduk ya. 360 seat ya Pak ya? Betul. Kabarnya kan Pak, kemarin juga sempat baca bahwasanya Arab Saudi sudah membuka akses untuk di Arab Saudi sendiri sudah bisa melaksanakan umroh mulai hari ini, 1 Oktober 2020, tapi itu masih dalam lingkup di dalam negerinya di Arab Saudi. Betul. Sedangkan untuk negara lain itu mungkin di 1 November. Dan kita sih berharapnya Indonesia juga salah satu negara yang masuk dalam daftar itu Pak. Karena kita tahu Indonesia itu nomor 2 malah dengan jumlah jemaah yang paling banyak di seluruh dunia. Jadi jadi kabar gembira juga mungkin untuk Citylink ya, untuk bisa menambah rutenya ke Jeddah nantinya. Luar biasa. Baik Pak Denden, karena sekarang juga sudah, kalau di Makassar nih Pak sudah jam 13 lewat 11. Ya, kalau kami masih jam 12.
12:11 di Jelas Jakarta ya, ya Pak betul. ya. Tidak terasa tadi sudah kita bicara banyak sekali, dan ini tentunya para Tribuners di rumah juga sudah mendapatkan apa namanya, gambaran baru nih ya soal rute baru. Jadi siap-siap yang punya kampung di Sulawesi Barat. Nah, Citylink nanti akan merambah insya Allah tahun ini juga ya Pak Tenten ya. Betul. Terus dari apa namanya, dari Makassar ke Toraja juga bahkan pertengahan Oktober juga sudah akan merambah ke sana kalau misalnya tidak ada kendala. Luar biasa sekali. Dan mungkin untuk di Sulsel sendiri terakhir Toraja ya Pak untuk tahun ini, atau mungkin ada lagi yang potensial? Ya mungkin Toraja dulu kami apa namanya fokuskan untuk membuka Toraja. Saat ini kami sedang persiapan dari mungkin persiapan untuk operasionalnya untuk terbang ke sana itu. Jadi tahun ini insya Allah Toraja dulu untuk di Sulawesi Selatan. Seperti itu. Ya, kita menanti itu Pak, kita menanti kedatangan Citylink pastinya, karena kita tahu ini sangat berpengaruh juga untuk perekonomian Sulawesi Selatan, dan juga tadi kargo ya kan yang sudah sangat mulai meningkat sekali ya di tengah pandemi. Kita juga berharap mungkin para petani-petani kita ya kan, nelayan juga berpotensi untuk mengirimkan hasil lautnya, hasil kebun ya kan, untuk bisa dikirim keluar, dan itu tentunya akan meningkatkan perekonomian. Ditambah lagi Pak, orang lebih banyak di rumah aja sekarang ya kan, Ya, banyak betul. di rumah, jadi mungkin butuh traveling, butuh jalan-jalan kemana ya. Nah Ya. ini mungkin bisa jadi solusi juga, bisa jadi salah satu alternatif juga, bisa ke Palopo, jalan-jalan ke Palopo, bisa jalan-jalan ke Selayar, dan sebentar lagi bisa jalan-jalan ke Toraja. Luar biasa. Kita sangat menantikan itu Pak Tenten. Baik, sebelum saya akhiri Pak, mungkin closing statement dulu untuk sesi diskusi kita pada siang hari ini. Mungkin ada yang ditambahkan, ada yang ditampilkan kepada Citylinkers ya Pak ya, atau Tribuners juga yang ada di rumah. Silahkan Pak Tenten. Ya, terima kasih Pak Supa. Jadi memang seperti di awal kami sampaikan, Citylink saat ini sudah mempunyai program merambah ke Indonesia Timur. Program ini tujuannya adalah tentunya juga untuk membuka akses yang lebih baik lagi ke beberapa kota di Indonesia Timur. Selain akses untuk penumpang, kami juga menyiapkan menambah penerbangan untuk kargo. Diharapkan ini akan, tentunya harapan Citylink ini penerbangan atau akses-akses yang kami buka itu akan meningkatkan perekonomian, meningkatkan distribusi logistik atau memperlancar distribusi logistik, dan juga sebagai pendukung peningkatan atau pengembangan pariwisata daerah dan pariwisata Indonesia secara khususnya. Kemudian tentunya juga kami juga nanti ke depan insya Allah kita berharap bahwa umroh akan segera dibuka oleh pemerintah Saudi, sehingga rencana Citylink untuk membuka penerbangan langsung dari Makassar ke Jeddah dapat terlaksana dalam waktu cepat. Saya kira demikian, namun belum lengkap kalau Citylink itu selalu ada apa itu Pak? Apa ya Mbak? Tahu nggak Mbak? Ada apa aja Pak? Di dalam penerbangan Citylink selalu ada pantun, betul pantun. Nah, kali ini pantunnya apa Pak? Silahkan. Sebelum menutup, saya akan bacakan pantun. Jadi untuk para tribuner tentunya, ikan hiu, ikan dori, digoreng enak. Apalagi kalau pakai sambal gitu ya. Cukup sekian, saya undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Terima kasih banyak Pak, terima kasih banyak Pak Tenten. Luar biasa, saya mau balas tapi nggak tahu bikin pantun Pak. Jadinya nggak tahu mau bilang apa. Yang pasti terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya ya, sudah bersedia hadir menemani para Tribuners di rumah. Karena ini juga salah satu program yang memang rutin kami lakukan Pak Tenten ya, karena kan pandemi ya. Kita mencoba menghadirkan inovasi baru bagaimana biar Tribuners di rumah tidak perlu keluar rumah untuk mendapatkan informasi, tetapi tetap standby di rumah aja lewat smartphone ya kan, bisa akses ini itu untuk mengetahui apa yang terjadi. Ternyata Citylink nambah rute lagi ya kan, dengan menghadirkan langsung Pak Tenten di sini. Jadi menambah wawasan kita lah pastinya ya. Bukan berarti pandemi kita juga langsung kehilangan informasi atau apapun itu, justru lebih
lebih giat lagi kita lakukan. Dan tentunya saya mewakili Tribun Timur mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaannya Pak Tenten ya, sudah bersedia karena kita tahu pasti sibuk sekali Pak. Apalagi ini banyak rute-rute baru yang akan dibuka. Tentunya semoga sukses selalu dan juga sinergi dengan Tribun Timur juga selalu terjalin. Amin. Dan kita tunggu rute-rute barunya pastinya. Dan buat Tribuners di rumah, terima kasih banyak yang sudah nonton ya. Saya Sukmawati Ibrahim undur diri dan juga Pak Tenten. Dan selamat siang, mungkin selamat beribadah. Ingat untuk tetap menjaga protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah, pakai masker, rajin cuci tangan, ya kan, dan mungkin pakai face shield. Dan kalau emang tidak ada kebutuhan yang mendesak, ya di rumah aja ya Pak Tenten ya. Ya, betul. Ya, baik kalau begitu terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.